Shalom. Ya, silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan belajar lagi untuk di POC yang kedua, dan yang bahan pertama kita akan bicara mengenai Roh Kudus. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang Roh Kudus, tanpa sadar Roh Kudus ini sesuatu yang kita tahu ada, tetapi seringkali kita mengabaikannya. Waktu kita berdoa, kita lebih suka berdoa kepada Allah Bapa atau kepada Tuhan Yesus. Apakah kita sering melibatkan Roh Kudus di dalam doa kita? Di dalam kehidupan sehari-hari kita? Tapi kita tahu Roh Kudus itu ada. Kita tahu Roh Kudus itu ada di hati kita. Kita tahu. Tetapi seringkali tanpa kita sadari, pribadi yang satu ini paling sering kita abaikan. Mungkin kita hanya menganggap Roh Kudus itu sebagai pelengkap. Mungkin kita menganggap Roh Kudus itu hanya sesuatu yang harus dimanifestasikan dalam bentuk kuasa. Kita lupa kalau dia juga adalah pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Nah, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus tidak dapat dipisah-pisahkan dengan pribadi Allah yang lainnya. Ketiga pribadi Allah tentu berbeda, tetapi tetap satu dalam hakikat, yaitu Allah. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Father is not the Son. The Father is not the Holy Spirit. The Son is not the Holy Spirit. Tetapi mereka, ketiga-tiganya adalah Allah, yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Masing-masing mempunyai fungsi. Oleh karena itu, seringkali waktu kita berdoa, kita kan lebih suka, Bapa tolong dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudusnya kapan dilibatkan? Sadar nggak? Kita ini sangat sulit untuk melibatkan Roh Kudus. Kadang-kadang mungkin bingung ya. Waktu saya pertama bertobat juga saya bingung. Terus kapan Roh Kudus? Kita tahu bahwa Roh Kudus itu sesuatu yang harus aktif. Dalam keseharian kita, seharusnya Roh Kudus inilah yang menjadi teman untuk kita berbincang-bincang. Karena waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan mengirimkan penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Itu melalui siapa? Roh Kudus. Wah. Makanya kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya Roh Kudus juga ada. Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan dan terlibat di dalamnya. Sebagai pribadi Allah, Roh Kudus memiliki atribut Allah. Makanya waktu Yesus berkata begini, kamu tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kita. Karena dia juga pribadi. Kita lihat bahwa sifat dari Roh Kudus pertama sama seperti Allah. Yesus maupun Allah Bapa, ia juga adalah kekal. Makanya waktu di Kejadian 1 tadi sudah kita baca, di Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Oleh siapa? Roh yang kekal. Dia adalah kekal sifatnya. Yang berikut, Roh Kudus juga adalah, ia juga maha tahu. Di 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11,
Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa mengenal Allah dengan sempurna tanpa kita terlibat dengan Roh Kudus. Itu nggak mungkin. Karena jelas Alkitab berkata bahwa oleh Roh Kudus, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Mau kenal Allah? Mau kenal Bapa? Kita harus tahu dan kita harus sadar. Itu hanya bisa kita lakukan waktu kita berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Seringkali hal yang ini paling sering kita lupakan. Karena waktu kita berdoa, kita lebih suka berdoa kalau bisa satu arah kan? Saya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kepada saya, tunggu dulu. Makanya kita hanya mau untuk cari ayat-ayat yang mendukung bagaimana kita bisa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita lebih suka menggunakan ayat-ayat yang kalau bisa ayat itu yang memang, wah kalau saya, kan Tuhan janji sama saya bahwa saya akan sembuh misalnya seperti itu. Jadi saya harus berdoa supaya saya sembuh. Pertanyaan saya, kalau tidak sembuh gimana? Apakah dia bukan Allah? Kita jarang bertanya kepada Tuhan dulu. Kita jarang melibatkan Roh Kudus dulu. Tuhan Roh Kudus kira-kira seperti apa? Selain Maha Tahu, Ia juga Maha Hadir. Makanya Mazmur berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ia juga Maha Kuasa. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jelas ya? Yesus berkata kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan apa? Menjadi saksi. Kalau kita bicara menjadi saksi, kita ada di tempat itu enggak? Kita kira-kira ada di TKP enggak? Kita ada di tempat kejadian? Atau kita cuma dengar? Harusnya kalau kita dibilang saksi, kita ada di TKP. Iya kan? Tidak mungkin pengadilan memanggil orang, kamu saksi, kamu seorang saksi ya? Iya. Coba ceritakan, apakah kamu ada di tempat? Enggak Pak, saya cuma dengar dari Insta aja. Apakah kesaksiannya valid? Tidak. Kesaksian itu akan valid kalau dia ada di tempat kejadian. Iya Pak, saya melihat dengan mata saya sendiri. Kejadiannya seperti ini. Dia bisa menceritakan kejadiannya. Makanya kenapa banyak orang Kristen sulit untuk bersaksi tentang Yesus, karena kebanyakan kita mau bersaksi hanya berdasarkan pengetahuan yang kita punya. Bukan kita menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Yang namanya saksi, berarti kita harus punya pengalaman kita dengan Tuhan. Sehingga waktu kita menceritakan hal tersebut, orang akan tahu, orang akan percaya, dan buktinya valid. Sama seperti misalnya, ya saya sering menggunakan contoh ini mungkin ya, kalau kita pernah sakit kepala dan kita minum obat. Ya kan? Ada mungkin yang udah coba Paramex, Oskadon, Panadol, ya kan? Tapi waktu misalnya seseorang lebih cocok dengan merek A, B, C ini kurang cocok. Kira-kira kalau ada orang sakit kepala yang ditawarin yang mana? Yang A kan? Kenapa kita tawarin yang A? Karena menurut kita saya sudah coba 5 merek, mungkin A ini yang paling mujarab buat saya. Coba kalau nggak pernah sakit kepala. Terus ada orang bertanya, kira-kira obat apa yang bagus?
Kalau saya lihat A bisa, B bisa, C bisa, D bisa, E bisa. Tambah bingung. Iya kan? Tapi kalau kita sudah pernah ngalami, kita tahu resepnya, orang bertanya, kita akan dengan mudah untuk menceritakan. Bukan berdasarkan pengetahuan kita, tapi berdasarkan pengalaman kita. Bagaimana kita bisa punya pengalaman kalau kita juga tidak pernah melibatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang dia adalah pribadi yang sudah Allah berikan waktu Yesus naik ke surga. Makanya siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi, dia bukan suatu energi. Ya seolah lagi nih, oh kalau Roh Kudus ada tiba-tiba saya nangis, atau tiba-tiba kita bisa menyembuhkan orang. Itu hanya manifestasi dari Roh Kudus. Kalau kita bicara Roh Kudus, dia itu pribadi. Kalau dia pribadi artinya bisa diajak ngomong nggak? Bisa ditanyain nggak? Bisa ya? Sering nggak kita bertanya sama Roh Kudus? Itu pertanyaan saya. Sering nggak kita melibatkan Roh Kudus? Nah, ia memiliki perasaan, ia memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Di Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, Roh Kudus dia juga punya pikiran, dan dia juga oleh kehendak Allah berdoa untuk kita. Jadi dia itu pribadi. Dia juga memiliki perasaan. Di Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita bisa mendukakan Roh Kudus, artinya Roh Kudus juga punya perasaan kan? Kalau tidak punya perasaan bisa didukakan nggak? Nggak bisa. Justru karena dia punya perasaan, dia bisa didukakan. Dia juga memiliki kehendak. Di 1 Korintus 12 ayat 11 berkata, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi kalau kita menerima karunia, kita menerima kuasa, itu kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan. Tapi seringkali kita mau kalau bisa kehendak kita kan? Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus? Kita buka di Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Jadi kalau kita tidak pernah mengobrol sama Roh Kudus, bagaimana kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kalau Allah tidak jawab, bukan berarti Allah itu tidak mendengar. Tetapi Allah sudah memberikan penolong buat kita. Siapa? Roh Kudus. Pertanyaannya, kita melibatkan Roh Kudus atau tidak? Kita sering bertanya sama Tuhan, tapi kita tidak pernah bertanya sama Roh Kudus. Terus kita tanya kenapa Tuhan diam? Kalau Tuhan bisa langsung ngomong, mungkin terus kalian saya sudah kasih Roh Kudus buat apa? Itu sama seperti kalau kita udah dikasih pedang, pedangnya kita sarungin, terus kita minta pedang lagi. Nah terus pedang yang ada yang sudah dikasih buat apa? Kita sudah dikasih Roh Kudus, tetapi kita suka bertanya sama Yesus, sama Bapa.
Harusnya kita belajar melibatkan Roh Kudus supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Satu kali waktu saya lagi pelayanan di kaum muda, saya keluar, saya lagi duduk di luar dan tiba-tiba Roh Kudus dengan keras berkata bahwa kamu masuk, kamu minta waktu. Saya bilang, ngapain Tuhan? Ngapain? Kan sudah ada yang khotbah di dalam. Jadi gak perlulah. Dan saya waktu itu cukup lama berdebat dengan Tuhan di luar. Saya bilang, saya nggak mau. Ngapain? Tetapi perasaan itu kuat. Kamu masuk ke dalam. Saya bilang, oke lah kalau memang itu mau. Saya masuk. Dan setelah waktu itu, begitu saya masuk, Tuhan bilang, kamu lihat, ada begitu banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekecewaan. Saya bilang, iya. Di saat yang sama waktu saya mulai doa, Tuhan melawat mereka. Bukan karena saya artinya, tapi karena Tuhan yang mau. Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak pernah melibatkan Roh Kudus? Gak bisa. Gak bisa. Justru Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Jadi kalau kita bicara tentang planning, Tuhan itu planningnya luar biasa. Makanya waktu Tuhan bilang, waktu dia terangkat ke surga, dia bilang, tidak sekali-kali aku akan meninggalkan kamu. Aku akan selalu menyertai kamu. Oleh karena itu dia harus memberikan Roh Kudus. Supaya apa? Kita selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena di saat paling sulit atau di saat paling kita tidak mengerti, di saat yang sama, Roh Kudus itu yang berdoa kepada Allah buat kita. Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan buat kita, itu bukan sesuatu yang main-main. Dia berikan rohnya sendiri buat kita. Artinya, begitu besar Tuhan mengasihi kita, bahkan sebelum kita bisa mengasihi Dia. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah pikirkan semua rencananya. Dan dia harus memberikan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus bukanlah sebuah kekuatan energi seperti listrik, tenaga dalam, atau bentuk lainnya. Ia adalah pribadi. Dan kita akan lihat karya Roh Kudus bagi orang percaya. Satu, Roh Kudus melahirbarukan orang percaya. Yohanes 3 ayat 5-6 berkata, Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi, bagaimana roh kita itu harus ketemu sama roh Tuhan. Makanya kan di sini, dan apa yang dilahirkan dari roh besar itu adalah roh kecil. Roh besar itu Roh Kudus. Roh kecil itu roh yang ada dalam kita. Kalau kita mau mengenal Allah yang ada roh, yang adalah roh kita yang harus bersatu. Bukan daging dan pikiran. Makanya satu-satunya, waktu kita lihat proses penciptaan, waktu Allah sudah membentuk manusia, dia menghembuskan rohnya kepada binatang-binatang. Allah cuma berfirman. Tapi waktu dia menciptakan manusia, dia menghembuskan rohnya. Dia menghembuskan nafasnya. Artinya, yang bisa bersekutu dengan Tuhan itu cuma manusia. Karena manusia juga punya roh. Ya. Yang kedua, Roh Kudus membawa pertobatan bagi orang percaya.
Nah, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Makanya, ini pentingnya. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita akan cenderung mengabaikan waktu kita berbuat salah. Kita akan merasa bahwa kita tidak salah kok. Tapi waktu kita punya Roh Kudus dan kita duduk diam, kita belajar mendengarkan, kita akan tahu kesalahan-kesalahannya. Tuhan akan ingatkan. Tuhan ingatkan bukan Tuhan tuntut ya. Tuhan ingatkan supaya kita bertobat. Itu bedanya. Kalau manusia mengingatkan kesalahan orang, itu untuk menghakimi kecenderungannya. Tapi kalau Tuhan mengingatkan dosa dan kesalahan, itu untuk supaya kita bertobat. Ya. Makanya kalau kita di keluarga gitu ya, atau di teman-teman mungkin, kamu juga dulu melakukan dosa A, B, C, kamu mau melakukan kesalahan A, B, C. Supaya apa? Supaya kita ini lebih tidak kelihatan bersalah kan daripada dia. Supaya kita ini kelihatan lebih benar. Itu manusia. Makanya kita harus belajar untuk mengaktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena dia adalah pribadi. Ya. Yang ketiga, Roh Kudus menyediakan pengudusan bagi orang percaya. Kita buka di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, artinya Roh Kudus itu juga turut berperan serta dalam pengudusan manusia. Roh yang Tuhan sudah taruh. Makanya kita harus belajar untuk menghargai Roh Kudus yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Belajar untuk melibatkan Dia dalam aktivitas keseharian kita. Kadang-kadang ya, saya kalau sulit gitu nasihatin anak kita, saya cuma duduk diam. Tuhan, apa yang kau mau? Tuhan Roh Kudus, kau bantu. Atau misalnya lagi konseling, kadang-kadang saya juga tidak punya solusi. Bahkan sering saya tidak punya solusi. Sambil konseling saya sambil berdoa, Tuhan Roh Kudus, aku harus jawab apa? Aku harus buat apa? Di saat yang sama, tiba-tiba seperti hikmat itu turun. Baru saya bisa membagikan. Belajar untuk melibatkan Roh Kudus. Karena Dia lebih tahu bagaimana cara untuk masuk ke seseorang daripada kita. Seringkali kalau kita yang masuk ke seseorang, kita akan menggunakan pikiran kita, kepandaian kita, pengetahuan yang kita punya. Makanya kalau saya ketemu, kita lagi ngobrol sama anak rohani, saya cuma bilang gini, kalau kamu cari solusi, carinya sama Tuhan, bukan sama saya. Ya. Karena saya kepengen gini, mereka harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Supaya kalau ada apa-apa, nggak selalu cari saya. Carinya Tuhan, jangan bergantung sama manusia. Kita harus bergantung sama Tuhan. Makanya kita harus belajar untuk melibatkan Roh Kudus supaya kita bisa bergantung penuh sama Tuhan. Belajar untuk bergantung sama Roh Kudus yang kita punya. Berarti nggak boleh dong kalau kita ketemu Bapak Rohani atau kita ketemu pendeta atau kita ngobrol. Boleh. Tetapi waktu kita punya masalah, siapa yang ada dalam pikiran kita duluan? Tuhan atau manusia? Seringkali manusia kan ada masalah. Oh iya, saya kenal yang ini pinter, ini bisa kasih solusi. Nanti kalau sudah benar-benar butuh baru cari Tuhan.
Makanya udah luka parah, ya kan? Baru cari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bilang, mau kayak gitu, babak belur dulu baru datang. Tapi waktu kita lagi dalam masalah dan kita lebih memikirkan manusia, dan kita juga terus abis itu baru kita berdoa, Tuhan tolong. Seolah-olah Tuhan itu diam. Pertanyaan saya, emang Tuhan bisa dibohongi secara hati dan pikiran kita? Gak bisa. Gak bisa. Tuhan tahu hati kita seperti apa. Makanya kita harus belajar bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Artinya, waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu Roh Kudus kita libatkan, yang pasti akan ada damai sejahtera, akan ada ketenangan dalam diri kita. Sekalipun kita menghadapi masalah yang mungkin berat buat kita, tapi akan ada damai sejahtera. Karena jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau kita mengalami ketakutan, jangan-jangan kita lagi tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jangan-jangan memang kita lebih mencari solusi dari manusia daripada kita belajar duduk diam dulu di bawah kaki Tuhan. Nanti udah kepepet ya, udah digencet, udah gempeng, baru cari Tuhan. Ya, baru bilang, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Bukan Tuhan tidak tolong. Pertanyaannya, apakah kita mendahulukan Dia dan memprioritaskan Dia? Kalau kita memprioritaskan Dia, Tuhan tahu kok. Tuhan bisa bilang gini, kamu pergi kepada si A misalnya, nanti kamu akan dapat solusi. Sama kan waktu seperti Elia dan janda Sarfat? Masih ingat ya ceritanya? Tuhan kan yang suruh Elia pergi kepada siapa? Janda. Yang suruh pergi siapa? Tuhan kan? Tuhan juga bisa pakai manusia. Tapi kalau Elia berpikir dulu, wah, dalam kondisi seperti ini saya harus mencari si A. Dia ini kaya, kayaknya dia bisa tolong saya nanti. Itu inisiatif kita atau Tuhan? Kita. Makanya Elia itu gak takut. Ketemu janda Sarfat, dia tidak kecewa. Begitu dia lihat janda Sarfat, ya Tuhan, gimana dia bisa tolong saya? Dirinya sendiri aja gak bisa dia tolong. Bener nggak? Ketemu janda Sarfat ya, dia bilang, Elia, gimana caranya saya makan ini, tepung ini, satu kali bikin, setelah itu habis, saya juga mati sama anak saya. Gimana saya tolong kamu? Tapi Elia bilang apa? Kamu buat dulu buat saya. Janda ini nurut. Hasilnya mujizat terjadi. Coba kalau Elia pakai pemikirannya dulu, kecewa nggak dia janda seperti itu? Mungkin kalau waktu dia dengar Tuhan bilang kamu pergi kepada seorang janda, mungkin ada di pikirannya Elia juga yang kayak kita pikirkan ya. Oh, berarti janda ini janda yang kaya. Karena gimana caranya janda miskin nolong saya, kan gitu ya. Tapi begitu ketemu dan dia tahu miskin, wah harusnya Elia terpukul. Tapi enggak. Elia bilang, kamu kasih saya, buatkan dulu roti buat saya, nanti sisanya kamu akan lihat. Dan tepung itu tidak habis, minyak itu tidak habis. Botolnya kecil, tapi tidak pernah habis. Itu Tuhan. Kita cari solusi kepada siapa? Tenang aja. Tuhan bisa suruh kita mungkin ke orang lain. Tuhan bisa suruh orang lain untuk tolong kita. Bisa. Pertanyaan saya cuma simpel.
Apakah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita, menjadi pusat solusi dalam hidup kita, atau manusia? Itu dulu. Makanya kita harus melibatkan Roh Kudus. Nah, yang keempat, Roh Kudus memberikan penghiburan bagi orang percaya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi, yang berdoa buat kita siapa? Roh Kudus. Yang sering kita abaikan siapa? Roh Kudus juga kan? Kurang ajar nggak? Atau kita menganggap itu memang udah kerjaan Roh Kudus? Itu Allah. Dia itu Tuhan. Tetapi Roh Kudus itu sopan. Kalau kita tidak mengizinkan dia bekerja, dia juga akan diam. Ya. Roh Kudus itu sopan. Satu kali saya ikut di KKR Pak Franky Utana, mungkin ada yang tahu, sudah sangat lama ya. Waktu mulai doa di depan, biasanya kan ada yang suka jaga di belakang ya. Asyir ke belakang, ayo, supaya kalau ada yang jatuh, rebah, tidak apa-apa. Tapi saat itu Franky Utana bilang gini, semua asyir minggir. Semua asyir minggir. Roh Kudus itu lebih tahu daripada kamu, lebih pintar, kalian minggir. Biarkan Roh Kudus bekerja. Waktu orang itu jatuh, benar, dia ngantem meja. Ngantem meja, mejanya pecah. Tapi kepalanya nggak apa-apa. Nggak berdarah loh. Dan waktu dia ke Sulawesi, sama. Ada orang yang terhempas. Itu hampir nabrak jendela. Dia cuma bilang, malaikat tangkap. Mau sampai jendela, terus turun sendiri. Wah, kalau saya waktu itu sempat ngobrol sama Pak Franky Utana, saya bilang, kenapa bisa begitu Om? Cuma bilang, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Dia pernah waktu di Sulawesi, dia bilang gini sama saya, Wen, nanti kalau ada orang cari Om, jangan ganggu ya. Oh iya Om, siap. Kenapa? Dia berdoa itu dari jam 4 sampai jam 6 loh. Kadang sampai jam 7. Oh ya, pantesan ya. Pantesan dia bisa seperti itu. Dia memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya sampai segitunya. Dia tidak peduli. Pokoknya jangan ganggu. Mau ada siapapun cari, jangan ganggu. Oke, siap. Bagaimana dengan kita? Apakah Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Kita buka di Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di sini jelas Yesus berkata bahwa lebih berguna kalau Yesus itu pergi. Supaya apa? Dia bisa mengutus Roh Kudus yang di sini dibilang sebagai apa? Penghibur. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya disebut parakletos. Penghibur. Jadi Yesus tahu. Yesus itu bukan sok jadi pahlawan. Yesus itu tahu bahwa dia di dunia harus selesai. Supaya Roh Kudus bisa dicurahkan dan tinggal dalam diri kita. Harusnya Yesus bisa bilang gini sama Bapak. Bapak, kasih aku waktu lagi ya. Kasihan loh anak-anakmu ini. Kalau aku tidak di sini, mereka jadi apa? Seringkali kita suka terjebak dengan kata-kata seperti ini. Kalau tidak ada saya gimana?
Saya dulu bilang, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan pernah menjadi pahlawan kalau Tuhan tidak suruh kita ada di sana. Yesus bisa aja ngomong seperti itu kepada Bapa. Perpanjang waktuku Tuhan, 3 tahun lagi. Ya, tambah 3 tahun lagi. Supaya anak-anakmu ini lebih siap. No. Dia tahu. Waktunya itu cukup. 3,5 tahun pelayanannya, itu cukup. Karena setelah itu, akan ada Roh Kudus yang membantu kita. Dari hari ke sehari. Tiap-tiap hari. Tiap jam, tiap detik bersama dengan kita. Pertanyaan saya, apakah dia mendapat tempat di hati kita? Apakah dia diizinkan untuk bekerja atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Roh Kudus menjadi teman untuk kita berbincang-bincang, untuk kita membangun kehidupan kita, atau dia hanya jadi pelengkap dalam kehidupan kita? Mari kita belajar sama-sama untuk mengaktifkan Roh Kudus dan kita tidak mengabaikan dia dalam kehidupan kita. Supaya kita jadi mengerti kehendak Allah. Makanya antara kita baca firman, berdoa, dan melibatkan Roh Kudus secara aktif, itu yang akan membuat kita kenal siapa Allah kita. Dan kita akan punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan yang membuat kita itu jadi kuat. Kadang-kadang apalagi kayak waktu saya masih SMA, wah, itu saya lagi suka-sukanya main game, ya kan? Saya kalau main game bisa dari pagi sampai pagi. Bisa tuh. Nah, satu ketika saya lagi main game bola. Oh, kalau main game bola sudah nggak berasa waktunya gitu. Tiba-tiba jam 12 siang, saya biasanya itu setiap jam 12 siang saya akan berdoa. Karena waktu saya sekolah di SMA Negeri 2, masuknya siang. Nah, jadi saya tahu saya harus naik berdoa. Satu ketika, saya lagi main game, tiba-tiba jam 11.50, seperti ada suara di hati, impresi, berhenti. Begitu saya lihat jam, oh iya, sudah waktunya saya mau doa. Saya naik ke atas dan saya berdoa. Saya masih ingat, dan itu pertama kalinya saya dengar suara Tuhan secara audible. Waktu apa? 11 Mei 98, 1 hari sebelum kerusuhan. Dan waktu saya dengar, Tuhan cuma ngomong gini, besok akan ada kerusuhan besar. Saya tidak percaya loh. Saya buka mata dan saya bilang, ini suaranya siapa? Karena saya tidak melihat ada orang. 2 kali saya berdoa, Tuhan, tolong, dan kalau toh itu harus terjadi, aku percaya bahwa Engkau punya maksud. Dan benar saja, besoknya Jakarta sudah berasap ya. Kerusuhan di mana-mana. Belajar. Karena gini, makanya saya sekarang belajar ya. Setiap jam berapapun saya terbangun, saya akan pertama berdoa. Saya akan tanya, Tuhan maunya apa? Saya akan bangun dan saya akan berdoa. Walaupun kadang-kadang saya bilang, Tuhan, ngantuk Tuhan. It's okay. Belajar untuk peka terhadap suara Tuhan, terhadap apa yang Tuhan mau. Sehingga satu kali nanti waktu kita menghadapi persoalan-persoalan yang besar, akan lebih mudah kita mendengarkan suara Tuhan karena kita sudah terbiasa dari hal-hal yang kecil. Karena tidak ada orang yang latihan fitness langsung angkat beban 10 kilo kan? Tanpa melalui 1 kilo, 2 kilo, terus bertahap.
Begitu juga waktu kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kita tidak akan siap dengar suara Tuhan waktu mengalami masalah besar kalau kita tidak pernah memulai mendengar suara Tuhan dari hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Supaya kita peka terhadap suara Dia.